Pernah dengar nama Guyana? Mungkin nggak banyak ya. Tapi coba bayangin, ada sebuah negara kecil yang nyaris nggak pernah kita dengar, tiba-tiba jadi pusat perhatian ekonomi dunia. Nah, inilah kisah luar biasa yang akan kita bedah hari ini. Kisah tentang Guyana dan emas hitamnya. Oke, kita mulai dari sini. Lihat angka ini, 38%. Wow, ini bukan sekedar statistik biasa loh. Ini adalah proyeksi pertumbuhan PDB Guyana yang langsung melesatkan negara ini jadi yang punya pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Angka ini benar-benar mengubah segalanya. Nah, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Gimana ceritanya kok bisa sebuah negara yang selama ini kayaknya terlupakan bisa mengalami ledakan ekonomi sedahsyat ini? Yuk, kita telusuri jawabannya bareng-bareng. Jawabannya ada di dua kata ini. Revolusi minyak. Dan ini bukan cuma penemuan biasa ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang literally lagi menulis ulang takdir satu bangsa. Jadi gini ceritanya. Semua ini berawal beberapa tahun yang lalu, pas mereka nemuin cadangan minyak mentah yang gede banget di lepas pantainya. Penemuan inilah yang jadi bensin buat ledakan ekonomi Guyana dan yang tiba-tiba naruh negara ini di peta dunia. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Karena untuk benar-benar paham resiko di balik kekayaan dadakan ini, kita nggak bisa cuma lihat ke depan. Kita justru harus balik badan dan melihat masa lalu mereka yang, jujur aja, penuh luka. Perjalanan Guyana sejak merdeka di tahun 1966 itu, bener-bener terjal. Harapan di awal-awal kemerdekaan itu cepat banget pudar. Masuk tahun 70-an dan 80-an, negara ini malah macet, ekonominya stagnan, pemerintahannya otoriter. Puncaknya, akhir 80-an, krisis parah banget sampai banyak warganya yang pindah ke luar negeri. Baru deh di tahun 90-an, pelan-pelan banget mulai ada perbaikan. Semua sejarah kelam itu ninggalin warisan yang berat banget. Bisa dibilang fondasi negaranya tuh rapuh. Institusi pemerintahannya lemah, masyarakatnya terpecah belah karena isu etnis dan politik, dan ya sejarah salah urus ekonominya panjang. Masalah-masalah ini tuh udah ada dari lama, jauh sebelum minyak ditemuin. Sekarang bayangin, fondasi yang retak ini mau diguyur hujan duit. Apa yang bakal terjadi? Lihat deh perbandingannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, ini masa lalu Guyana, ekonomi yang hancur, politik nggak stabil, orang-orang pada pergi, kemiskinan di mana-mana. Terus, di sisi lain, ini potensi masa depannya, duit minyak yang melimpah, pengaruh baru di panggung dunia, harapan buat pembangunan dan kemakmuran yang belum pernah kebayang sebelumnya. Perubahannya bukan cuma besar, ini transformatif. Nah, disinilah kita sampai pada dilema utamanya, sebuah paradoks yang sering banget terjadi dan dikenal sebagai kutukan sumber daya. Jadi pertanyaannya, kekayaan ini bakal jadi berkah atau malah jadi beban? Oke, jadi apa sih kutukan sumber daya itu? Gini deh, simpelnya. Ini tuh sebuah paradoks aneh. Ketika sebuah negara yang kaya banget sama sumber daya alam, kayak minyak, gas, berlian, kok malah berakhir lebih miskin dan gak stabil? Aneh kan? Uang yang seabrek-abrek itu malah jadi pemicu korupsi, konflik, dan bikin sektor ekonomi yang lain jadi mati. Dan buat Guyana, risiko-risiko ini bukan cuma teori, tapi bener-bener nyata di depan mata. Ancaman korupsi yang bisa merajalela, ketimpangan sosial yang bisa makin dalam, ekonomi yang cuma ngandalin minyak doang, ini bahaya banget. Belum lagi potensi kerusakan lingkungan, dan yang paling ngeri ya, risiko mereka ngulangin lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadi, bisa dibilang, Guyana sekarang ini lagi berdiri di sebuah persimpangan. Sebuah momen yang krusial banget dalam sejarah mereka, di mana mereka harus bisa menempuh jalan yang sama sekali baru. Inilah inti dari kisah mereka sekarang. Sebuah pertarungan antara tarikan masa lalu yang kelam dengan janji masa depan yang kelihatannya cerah banget. Pilihan yang mereka ambil hari ini, besok, lusa, itu bakal nentuin nasib generasi-generasi setelah mereka. Ada satu kutipan yang menurut saya nangkep banget inti masalahnya. Tantangan terbesarnya itu bukan cuma soal ngelola duit. Bukan. Tantangan yang sesungguhnya adalah gimana caranya membangun lagi kepercayaan di antara masyarakat, menyatukan lagi perpecahan, dan menciptakan sebuah pemerintahan yang adil untuk semua warganya. Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir. Kira-kira bisa nggak ya rakyat Guyana dengan semua sejarah dan tantangan yang mereka punya menyelamatkan diri mereka sendiri dari kutukan kekayaan ini? Bisakah mereka membangun masa depan yang benar-benar sejahtera untuk semua? Bukan cuma segelintir orang? Jawabannya sedang mereka tulis saat ini.